Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam mata kuliah akhlak dan tasawuf. Jadi untuk pertemuan kita yang sesuai dengan yang ada di RPS kita, bahwa pertemuan hari ini yaitu materi kuliah dengan tema standar baik dan buruk berdasarkan akhlak dan etika. Oke. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah baik dan buruk berdasarkan akhlak. Secara bahasa ataupun sering disebut dengan etimologi, baik adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris good. Baik atau kebaikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, menyenangkan, dan disukai manusia. Sedangkan yang disebut buruk adalah syarru di dalam bahasa atau sesuatu yang dinilai sebaliknya daripada yang baik. Berarti lawan daripada baik adalah itu disebut dengan buruk. Kalau baik itu sesuatu yang kita kerjakan dapat memberikan energi positif ataupun orang lain senang ketika kita melakukan sesuatu. Sedangkan buruk kebalikannya, ketika sesuatu yang kita kerjakan itu dapat membuat orang lain ilfil, jengkel, benci, dan tidak suka terhadap kita. Itu secara etimologi. Sedangkan secara istilah atau biasa disebut dalam kalangan akademisi itu terminologi adalah kebaikan yang didefinisikan secara berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ukuran penentu baik dan buruknya sesuatu itu bias bersumber dari Tuhan. Itu disebut dengan akhlak. Karena akhlak itu merupakan suatu perbuatan. Baiknya buruknya itu tinjauannya yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan kata lain sesuatu yang berhubungan tentang religi ataupun agama. Oke, selanjutnya kira-kira mana yang disebut dengan akhlak yang baik? Apakah ketika kita senyum itu disebut dengan akhlak yang baik? Ketika kita berjalan dengan orang yang lebih tua kita menjalankan mereka, apakah itu disebut dengan akhlak? Ya, itu juga termasuk dengan akhlak. Tapi para pakar ilmu yang berhubungan tentang akhlak ataupun tasawuf, mereka ada menyebutkan beberapa contoh yang disebut dengan akhlak yang baik. Yang pertama itu takwa. Apa itu takwa? Nah, ya para mahasiswa sekalian, ini disebut dengan takwa itu adalah sebuah nilai ketaatan yang ada pada diri kita dan kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang disebut dengan ketaatan. Ketika ada perintah dari Allah terhadap kita kerjakan. Bila sesuatu perbuatan itu merupakan hal yang dilarang, maka tidak kita kerjakan. Itu baru disebut dengan takwa. Lantas menjadi ukuran barometer seorang takwa apakah cukup ketika mereka tidak melakukan maksiat hanya karena dikeramai? Tidak. Maka para ulama menyebutkan imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi sirran alamin. Menaati, menjunjung tinggi apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, baik itu secara tersembunyi ataupun di saat dalam keramaian. Selain itu, Imam Hasan al-Basri juga ada menyebutkan pengertian dari takwa. Mungkin ini lebih secara luas disebutkan. Apa? Al-muttaquna taqaw ma hurrima alaihim wa addu ma ufrida alaihim. Yang disebut orang bertakwa adalah
yaitu mereka yang menjauhi apa yang Allah haramkan dan menunaikan sesuatu yang Allah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah yang merupakan sang pencipta atau khalik. Adapun contoh akhlak yang baik yaitu al-ahfan, yaitu disebut dengan lembut. Maka lembut merupakan adalah sifat yang baik. Ketika berbicara dengan kata lembut, itu merupakan sifat yang baik. Ada lagi yang disebut dengan akhlak baik adalah as-sidqi, yaitu jujur. Jujur merupakan akhlak baik. Maka salah satu sifat baginda Rasulullah Nabi Muhammad yaitu as-siddiq dari 4 sifat yang wajib pada Nabi Muhammad. Apa? Yaitu jujur. Karena kejujuran baginda Rasulullah lah sehingga menaikkan derajat beliau dan beliau dijuluki dengan al-amin. Selanjutnya al-amanah. Apa kira amanah itu? Oke. Selanjutnya ada al-muru'ah. Itu adalah orang yang memiliki kebiawaan, yang ketika orang melihat dia orang yang senang, orang itu kebawaan itu merupakan yang tidak bagus itu kalau kebawaan itu buat. Selanjutnya ada al-ilmu, lemah lembut, merupakan sifat baik. Selanjutnya ada az-zahab, yaitu dermawan. Dan yang terakhir adalah tawaddu, yaitu sifat rendah hati. Bagaimanapun kemampuan kita, seberapa banyak pun harta kita, seberapa ilmu yang kita miliki, maka sifat tawadhu harus selalu kita miliki. Rendah hati. Rendah hati inilah yang dapat menaikkan derajat kita. Selanjutnya akhlak yang buruk. Yang pertama ada al-kizbu, yaitu dusta. Sifat selanjutnya ada al-kizbu, yaitu dusta. Dusta ini lawan daripada as-siddiq. Sifat Nabi as-siddiq bahkan yang mustahil pada baginda Rasulullah al-kizbu. Karena dusta ini adalah sifatnya orang munafik, sehingga sifat dusta ini tidak boleh ada pada seorang. Selanjutnya al-hasad. Ini merupakan al-hasad ini tidak kita jelaskan. Ini merupakan tugas yang akan kita berikan kepada para mahasiswa atau mahasiswi untuk menjelaskan apa pengertian al-hasad dalam bentuk video direkam yang akan ditampilkan. Oke, paham kira-kira? Paham tugas yang akan kita berikan? Oke, kalau paham maka kita lanjut. Selanjutnya an-namimah, al-ghibah. Al-ghibah yaitu sifat yang disebut mengumpat, ngomongin orang, duduk santai, atas mencari keburukan orang, ngomongin dan disampaikan. Selanjutnya ada an-namimah, yaitu mengadu domba antara A dengan B, mengadu domba sehingga terjadi perkelahian, perbencian antara mereka. Dan selanjutnya iri, tidak suka melihat ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, tapi tidak sampai tingkatan ingin menghilangkan nikmat dari orang lain. Itu disebut dengan iri. Dan selanjutnya berburuk sangka, itu disebut dalam bahasanya suuzon, negative thinking dalam bahasa Inggrisnya. Buruk sangka merupakan sebuah sifat yang buruk yang ada pada seorang. Kalau ini melekat pada adik-adik mahasiswa, maka ini akan dapat menggerogoti diri kita. Akhirnya apa? Kita terbebani oleh prasangka yang buruk terhadap orang lain, sementara orang lain biasa saja, bahkan tidak pernah merasa dan tidak pernah apa yang sangkaan yang kita berikan terhadap dia. Selanjutnya akhlak yang buruk adalah takabbur. Takabbur adalah artinya sombong, lawan dari akhlak yang baik yaitu rendah hati atau tawadhu.
Sombong ini merupakan, jelas disebutkan bahwa sombong merupakan pakaiannya Allah. Ketika Allah sebut itu sebagai pakaiannya, maka tak layaklah kalau kita memiliki sifat sombong yang itu bukan pakaian Allah yang kita pakai untuk kita. Nah, ini tentu orang yang kurang bersyukur namanya ini. Yang selanjutnya al-baghil. Al-baghil yaitu sifat pelit. Bahkan ada di dalam kajian ilmu tasawuf, dalam kitab Sirajut Talibin, bahwa ada tingkatan lebih atas daripada bakhil. Maka para ulama menunjukkan dengan sifat sahun, sin pakai ha dengan tasydid ha, dengan tasydid ha. Artinya apa? Kalau pelit adalah sifat kita memiliki sesuatu dan tidak ingin apa yang kita miliki itu kita berikan kepada orang lain, itu disebut dengan bakhil. Sedangkan sahun, jangankan dengan orang, bisa jangan kita pun nggak dapat apa-apa. Nah, itu disebut istilah oleh kalangan santri itu bakhil murakkab. Pelitnya itu bukan hanya satu tingkatan tapi dua tingkatan. Bakhil kuadrat. Yang terakhir yaitu ujub. Ujub ini merupakan sifat yang merasa dirinya paling baik, berbangga terhadap dirinya, bahwa di antara orang yang lain dialah yang terbaik. Di antara orang lain dia ibadahnya yang paling sempurna dan yang paling banyak. Merupakan sifat ujub yang merasa bahwa dia yang paling baik daripada. Sebenarnya masih banyak sih contoh-contoh akhlak yang buruk, tapi ini tidak bisa kita sebutkan keseluruhan pertemuan ini, tapi akan kita lanjut kapan nanti dan diskusi. Selanjutnya yaitu apa itu? Selanjutnya yaitu apa itu akhlak? Jawabannya adalah, kalau secara bahasa akhlak itu diambil dari bahasa Arab, yaitu khuluq. Apa itu khuluq? Nilai dan atau tabiat. Secara kamus bahasa Indonesia diartikan dengan budi pekerti atau kelakuan. Kalau secara garis besar, akhlak adalah perbuatan yang spontan tanpa dipikirkan dan direnungkan. Sifat keluar tanpa ada rangsangan dan sebagainya. Itu disebut dengan sudah menjadi diri. Spontan akhlak ini hal yang sering dilakukan, sering hal itu dilakukan. Selanjutnya yaitu moral. Apa kira-kira itu moral? Jelaskan. Moral kalau dalam bahasa Latin disebut mores, yang berarti kebiasaan. Mores sinonim dengan mas, mos, manner, mos, atau manners. Apabila moral diartikan sebagai baik atau buruk dengan ukuran adat, konsep moral berhubungan pula dengan konsep adat. Adab, adat. Kan adat itu ada dua, ada disebutkan adat syariah, yang kedua ada disebut dengan adat fasidah. Yang menjadi pertanyaannya, kira-kira apa yang disebut dengan adat fasidah? Adat saya itu adalah adat merupakan moral masyarakat yang sudah lama dilaksanakan secara menurun dari berbagai generasi. Nilai-nilai tersebut telah disepakati secara normatif, dalam artian kata tidak bertentangan dengan nilai ajaran agama yang berasal dari agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
Itu disebut dengan adat sah. Sedangkan adat fasidah, kebiasaan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Artinya dalam agama Islam itu disebut dengan moral. Itulah sebuah kebiasaan yang ada pada masyarakat, ada yang bentuknya itu baik dan ada bentuknya buruk. Kalau baik, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kulturnya tersebut sesuai dengan ajaran agama tersebut. Sedangkan adat fasidah, kebiasaan yang sering dilakukan dari turun-temurun dari zaman kakeknya, moyangnya dan lain sebagainya, tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada agama Islam secara khusus. Oke, selanjutnya apa itu etika? Etika berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu disebutkan ethos. Disebut dengan ethos, yang berarti adat kebiasaan. Kalau secara istilah lain, akhlak itu adalah memiliki perbedaan substansial antara akhlak dengan etika. Hampir sama sebenarnya secara definisi, tapi ada perbedaan antara keduanya. Kalau etika berasal dari pandangan kita manusia, jadi secara pandangan manusia itu baik, itu disebut dengan. Sedangkan akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia. Kedua-duanya tingkah laku manusia. Sedangkan etika, pandangan itu dari masyarakat, dari manusia. Sedangkan akhlak, baiknya tingkah laku seorang yang dipandang dari kacamata agama. Sedangkan etika dimulai dari kacamata masyarakat. Itu perbedaan antara akhlak dan etika. Secara definisi mereka sama. Yang berbeda itu cuma hanya di kacamata apa untuk memandang. Kalau kita pakai kacamata manusia, maka itu disebut dengan etika. Tapi kalau kita pandang, lihat, nilai dari kacamata agama, religius, normatif, maka itu disebut dengan etika dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu benar dan salah menurut ukuran rasio. Secara akal, benar dan salahnya itu dapat diukur berdasarkan akal. Moralitas sesuatu tindakan yang dirasakan pada ide filsafat, yaitu filsafat. Yang selanjutnya kebenaran yang sempat universal dan eternal. Selanjutnya tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia. Sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata manusia.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Oke,
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ใครประกันชีวิตเชื่อในความดี Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat seseorang hidup dengan senang. Rasa bahwa berhak memiliki segala sesuatu ialah dirinya sendiri. Contoh orang yang memiliki sifat hasad ialah tidak merasa senang ketika orang lain mendapat hikmat, tidak merasa senang ketika orang lain bahagia, merasa senang ketika orang lain gagal, merasa senang ketika orang lain menderita, dan merasa senang ketika orang lain mendapat musibah.